Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 November 2022. Sebelum kita akan memulai segala tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk malam yang boleh kami lalui Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Engkau memberikan waktu yang baik kembali kepada kami untuk menemui hari Tuhan yang baru. Kami akan memulai segala aktivitas kami untuk sepanjang hari ini Tuhan, dan kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita, terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari 1 Samuel 14 ayat yang ke-6b dan Ibrani 10 ayat yang ke-35. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6b, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ibrani 10 ayat yang ke-35, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kekuatan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya atau beriman kepada Tuhan bukan sekedar perkataan ataupun perasaan, tetapi selalu mencakup tindakan nyata sebagai bukti dari iman. Di dalam kisah yang kita baca dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat adanya perbedaan yang amat jelas antara Yonatan dan Saul. Yonatan beriman kepada Allah, pergi ke tempat orang Filistin. Hal ini ia lakukan meskipun kondisi terlihat tidak memungkinkan bagi orang Israel untuk menang atas orang Filistin. Tetapi sederhananya peralatan perang yang dimiliki oleh bangsa Israel, karena mereka tidak bisa membuat peralatan dari besi. Sebaliknya, peralatan perang orang Filistin jauh melebihi orang Israel. Menurut perhitungan manusia, mustahil orang Israel bisa mengalahkan orang Filistin. Sekalipun demikian, Yonatan yang percaya kepada Allah mencoba untuk melakukan sesuatu sambil beriman bahwa Allah akan menolong mereka. Ia percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sanggup menolong mereka untuk mengalahkan musuh, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel ayat yang ke-14. Iman seperti ini membuat Yonatan berani bertindak dan mengambil resiko. Hal ini berbeda sekali dengan Saul ayahnya, yang justru hanya duduk tidak berbuat apa-apa saat menghadapi tekanan dari orang Filistin. Yonatan yang pergi tanpa memberitahu ayahnya, kemungkinan besar di dalam hatinya Saul tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mampu menyelamatkan umatnya. Seandainya umat Israel datang kepadanya dan dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Yonatan yang terwujud dalam perbuatannya telah menjadi pemicu kemenangan orang Israel pada waktu itu.
Allah bekerja dan memakai Yonatan yang terwujud dalam perbuatannya telah menjadi pemicu dan untuk menyelamatkan orang Israel. Allah sanggup menolong kita saat kita menghadapi situasi yang sangat sulit dan nampak mustahil untuk diatasi. Mari kita bersama-sama renungkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Yonatan. Yang pertama, Yonatan beriman dan bersungguh-sungguh berani bertindak demi nama Tuhan. Orang-orang Kristen seharusnya adalah orang-orang paling berani. Berani untuk mengampuni, berani untuk mengasihi, berani untuk bertindak adil dengan cara Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Kedua, Yonatan berserah kepada kehendak Tuhan. Dia tidak pernah merasa kalau Tuhan harus mengikuti keinginan dia. Jika Tuhan berkenan, maka dia akan memberikan kemenangan. Yang ketiga, Yonatan menjadi contoh bagaimana Tuhan tetap memberkati orang setia kepada dia. Meskipun orang tersebut berasal dari kaum yang sudah menghina Allah dan menolak dia. Dalam hal ini, Saul. Kemudian Yonatan siap untuk turun dari panggung dan memberikan kemuliaan kepada Allah. Allah yang menghancurkan Filistin, bukan Yonatan. Kemenangannya tidak merebut hak Tuhan untuk dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa, apalagi menutup mata dan telinganya terhadap apapun yang kita alami. Terhadap hal-hal kecil dan sederhana sekalipun, Tuhan peduli. Tuhan selalu berjanji menolong kita, namun terkadang seringkali terjadi, begitu menghadapi masalah dan kesulitan, kita langsung lupa dengan janji Tuhan. Kita begitu mudahnya berpaling dari Tuhan, meragukan kuasanya, dan langsung mencari pertolongan dari yang lain atau dengan cara yang bertentangan dengan Tuhan. Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan orang-orang percaya Ibrani untuk senantiasa tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus di tengah persoalan kehidupan yang telah terjadi. Mereka mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak percaya, kemudian harta benda yang dirampas, dan lingkungan tempat mereka kurang bersahabat untuk pertumbuhan iman. Pesan Paulus ini sangat penting. Jangan sampai karena persoalan-persoalan yang dihadapi, mereka menjadi lemah serta meninggalkan imannya. Sangat menyedihkan jikalau hal ini sampai terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani iman seperti Yonatan yang begitu percaya bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan kepada kita sesulit apapun yang kita hadapi, dan jangan pernah meragukan akan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan penolong di setiap kehidupan kami. Di setiap kesulitan apapun yang kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk selalu meneguhkan iman kami supaya kami tetap beriman penuh kepada Tuhan dan tidak mengecewakan Engkau. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami Tuhan di dunia ini. Biarlah apapun yang kami lakukan untuk sepanjang hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami yakin Tuhan apapun yang kami lakukan adalah seizin Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada melalui perkataan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tetaplah menjaga iman kita kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus
Yesus memberkati kita semua. Shalom.